sangat penting. 3 langkah yang sangat mudah. 15 detik atau setengah menit kali 15 detik itu kali 4 atau setengah menit kali 2. Dan kita tahu nadi kita, selain jumlah nadi kita juga merasakan aturan tidak teraturnya. Jadi tolong digaungkan kembali nanti tanggal 1 Maret. Jadi kalau hari besok sudah dilakukan press release oleh rekan-rekan, tolong 1 Maret juga sekalian minta tolong untuk mungkin disebutkan kembali pada sudah dilakukan di Indonesia dengan menarik campaign slide, dan ini berbagai post social media post, baik itu yang sudah dilakukan juga di Korea, ya slide. Dan nanti tanggal 28 Februari kita akan ada APHRS Summit di Auckland, New Zealand, dan di besoknya hari Minggu launching dari 1 Maret Pulse Day. Slide. Nah, ini dari New Zealand sudah mengirimkan videonya untuk Pulse Day. APHRS level regional baru meramaikan soal pulse palpation ini, meraba nadi ini, hampir 10 tahun setelah kita ramaikan dulu. Jadi kenapa demikian? Saya kira bukan karena mereka tidak menyadari itu, tapi karena kita menyadari keterbatasan yang kita miliki. Mungkin di negara-negara maju meraba nadi satu kebutuhan yang tidak terlalu prioritas karena mereka mampu memiliki alat-alat yang lebih sophisticated untuk deteksi atrial fibrilasi. Tapi saya kira untuk kita meraba nadi sendiri ini satu hal yang menjadi sangat penting, dan itu kita sudah sadari sejak hampir 10 tahun yang lalu, dan kita mengkampanyekannya hampir setiap tahun. Baik, saya ingin memberikan judul yang agak bombastis, cegah stroke dengan menari, ya, meraba nadi sendiri, mudah dan bermanfaat. Next. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Diki, ya, bahwa AF atau atrial fibrilasi ini satu kelainan irama akibat banyaknya aktivitas listrik yang tidak normal di serambi jantung, khususnya serambi kiri. Kita tahu jantung normal hanya dikendalikan oleh satu buah generator listrik seharusnya, tapi pada saat atrial fibrilasi atau AF ada lebih dari 400 sumber listrik yang secara liar aktif dan menyebabkan irregularitas irama jantung, bahkan menyebabkan menyebabkan kecenderungan terjadinya pengumpulan darah di dalam jantung. Kita sudah menghitung tuh berapa sebetulnya prevalensi AF di Indonesia, ya. Kita melakukan perekaman ini juga dengan smartwatch based tools, ya, untuk lebih menjamin ketepatan deteksi, ya. Di hampir di 25 center di seluruh Indonesia. Dan kebanyakan dilakukan di masyarakat sebetulnya, walaupun ada sedikit tercampur dari beberapa pasien di ruang tunggu rumah sakit. Ada hampir 10.000 orang yang kita lihat
dan kita mendapatkan bahwa kejadian AF kita 3,2%. Banyak atau tidak itu? Itu banyak, karena ternyata di wilayah Southeast Asia sampai Asia Selatan kita nomor 2 terbanyak setelah Brunei, ya. Lalu di bawah kita India sedikit. So, jadi dan itu sudah dipublish global data itu, termasuk data kita di Nature tahun lalu. Jadi satu hal yang saya kira memberikan satu peringatan kepada kita bahwa ada potensi karenanya stroke yang besar di situ. Ya. Tahun 2023 berdasarkan prevalensi dari 3,2% itu setelah di-adjust dengan umur, saya menghitung seharusnya ada sekitar 7 juta orang Indonesia yang AF. Banyak sekali. Sebelumnya kita menduga hanya sekitar 2,1 juta orang. Ya. Tapi dengan adjustment umur, populasi, hitungan saya sekitar 7 juta orang. Jadi besar sekali. Next. Nah, tadi Dr. Diki sudah sampaikan bahwa stroke adalah satu hal yang kita khawatirkan, karena ketika AF itu di serambi kiri, AF itu terutama awalnya, dan itu menyebabkan darah di serambi kiri yang seharusnya langsung masuk ke bilik kiri, dia berputar-putar di situ dan ada satu ruang buntu di situ. Appendix, kalau appendix di usus namanya usus buntu. Kalau appendix di jantung nggak enak disebut jantung buntu, ya. Jadi disebutnya kuping jantung. Nah, di dalam kuping jantung itu darah berhenti ketika AF, maka menimbulkan gumpalan darah. Kita lihat tuh dengan echo, darahnya menggumpal di situ segede gaban begitu. Tadi Dr. Diki bilang kalau lepas umumnya nyangkut di otak, jalan ke sana ke otak, dan karena besar maka dia menyumbatnya di pembuluh besar di otak, sehingga yang rusaknya lebih besar. Oleh karena itu lebih parah. Next. Penelitian menunjukkan bahwa stroke sumbatan tadi sebagian besar sebetulnya, ini ada beberapa penelitian dengan definisi yang berbeda-beda, tapi semuanya konsisten menunjukkan bahwa gumpalan itu berasal dari jantung. Umumnya yang menyebabkan stroke itu sebagian besar, itu yang warna kuning-kuning itu kardio embolik, ya, jadi berasal dari jantung. Slide. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Diki bahwa 5 kali lipat kemungkinan terjadinya stroke pada AF ini dibandingkan pasien yang tidak AF. Dan bukan hanya itu, next. Kalau kita lihat di sini, mortalitas pada 30 hari pertama sejak stroke 2 kali lipat yang mengalami stroke akibat AF dibandingkan yang bukan karena AF stroke-nya. Kemudian 1 tahun kematiannya juga 2 kali lipat, ya. Dan kemudian setelah 1 tahun 2 kali lipat lebih, atau hampir 3